Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 18 November tahun 2021 ini, saya akan mengomentari kebijaksanaan Susilo Bambang Yudhoyono diskriminatif soal berobat ke luar negeri. Ketika Susilo menjabat Presiden RI, setiap aparat negara dilarang berobat ke luar negeri dengan menggunakan uang negara. Cukup berobat di rumah sakit dalam negeri dan kualitasnya sudah cukup baik dan perlengkapan medisnya sudah cukup lengkap. Setelah Susilo Bambang Yudhoyono purna masa tugasnya sebagai presiden selama 2 periode, Susilo Bambang Yudhoyono terkena sakit kanker prostat stadium 1 dan baru beberapa hari berobat di rumah sakit lalu menelepon Presiden Joko Widodo untuk berobat ke luar negeri dan disetujui Presiden Joko Widodo. Selanjutnya berangkat ke Amerika dan berobat atas penyakitnya kanker prostat stadium 1. Rencananya berobat selama 1,5 bulan. Kebijaksanaan Susilo Bambang Yudhoyono ini sifatnya diskriminatif. Kalau pejabat lain berobat ke luar negeri tidak boleh. Tetapi pada saat Susilo Bambang Yudhoyono sakit kanker prostat stadium 1 berobat ke Amerika Serikat selama 1,5 bulan dengan biaya negara. Sikap Susilo Bambang Yudhoyono tidak ada rasa malu menikmati uang rakyat. Padahal Susilo Bambang Yudhoyono sudah cukup kaya, sudah termasuk orang kaya besar, seperti tidak ada cukupnya uang yang dimilikinya. Ditambah lagi penyakit Susilo Bambang Yudhoyono baru kanker prostat baru stadium 1. Sebenarnya cukup berobat di rumah sakit dalam negeri yang relatif biayanya lebih murah. Kecuali penyakit Susilo Bambang Yudhoyono sudah masuk kanker prostat stadium 4, wajar berobat ke luar negeri. Harapan saya, pensiunan pejabat tinggi negara yang sudah kaya selama memegang jabatan presiden bila berobat ke luar negeri menggunakan uang sendiri dan jangan menggunakan uang negara yang bisa digunakan untuk rakyat kecil atau miskin pada saat dia sakit. Karena walaupun biayanya kecil, tetapi kalau untuk rakyat miskin mengalami kesulitan membayarnya. Jadi itulah saya lihat, jadi selama tindakan daripada Susilo Bambang Yudhoyono pada saat dia menjabat Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, dia melarang semua para pejabat negara berobat ke luar negeri kalau tidak sakit benar. Cukup berobat katanya di dalam negeri. Karena rumah sakit dalam negeri pun sudah bagus, perlengkapan medisnya sudah bagus. Itulah kalau dia menyatakan kepada orang lain. Tetapi pada saat Susilo Bambang Yudhoyono mengalami sakit kanker prostat stadium 1, dia hanya beberapa hari berobat di rumah sakit umum di dalam negeri. Selanjutnya dia menghubungi Presiden Joko Widodo untuk berobat ke luar negeri dan disetujui. Dan saat itu dia berobat dan saat ini dia berobat ke luar negeri yaitu ke Amerika Serikat. Lamanya sampai 1,5 bulan dan dia berobat di sana dengan biaya negara. Inilah yang saya lihat. Jadi tindakan daripada kebijaksanaan daripada Susilo Bambang Yudhoyono ini diskriminatif. Kalau orang lain aparat negara berobat ke luar negeri tidak boleh. Tetapi pada saat dia sakit kanker prostat, dia ke luar negeri. Ini namanya tindakannya diskriminatif ini. Dan itu menggunakan biaya negara
yang besarnya sampai 1,5 bulan, sampai berapa banyak nanti akan dibayar negara untuk berobat tersebut. Jadi saya lihat ya, daripada Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak ada rasa malu. Saya lihat dia sudah presiden 2 periode dan kekayaannya sudah cukup banyak dan sudah cukup besarlah kekayaannya. Dia berobat saja karena dia sakit kanker prostat, berobat ke luar negeri, dibayar negara. Seharusnya dia membayarnya itu, tidak usah membebani negara. Ini membebani negara. Seharusnya dia membayar sendiri dan uangnya itu nanti dapat digunakan masyarakat kecil untuk berobat ke rumah sakit. Karena untuk masyarakat kecil, biaya kecil pun baginya itu untuk membayarnya mengalami kesulitan. Padahal Susilo Bambang Yudhoyono ini sudah termasuk orang besar. Berapapun uang obatnya itu bagi dia kecil. Tetapi tetap saja dia merasa kurang uang tersebut. Dan uang negara pun masih sempat-sempatnya digunakannya selama dia sakit di Amerika Serikat tersebut. Jadi harapan saya, kalau ada pejabat negara sudah sampai 2 periode dan juga sudah memiliki kekayaan, kalau dia berobat, ya boleh saja dia berobat ke luar negeri, tetapi ditanggung sendiri. Karena uangnya itu nanti dapat digunakan rakyat kecil untuk berobat dan lain sebagainya. Karena bagi orang rakyat kecil, sedikit pun biayanya cukup repot juga membayarnya mereka tersebut. Jadi harapan saya supaya pejabat negara itu, kalaupun berobat dia ke luar negeri, apalagi dia baru stadium 1, dia berobat ke luar negeri supaya pakai biaya sendiri. Jangan menggunakan biaya negara, karena biaya negara itu nanti digunakan untuk kepentingan masyarakat kecil. Sekian dan terima kasih.